122. Nyicil. Di tempat Hanan dan Mila. Demam Hanan sudah mulai turun. Namun Mila tidak berani mengajaknya jalan-jalan lagi ke pantai, sebab angin di pantai sangat kencang. Dinginnya sangat menusuk tulang. Kebetulan hari ini cuacanya juga sedang mendung. Mereka hanya duduk di tempat tidur, dan melihat pemandangan pantai, melalui jendela kamarnya. Karena jendela kamar villa itu, tepat menghadap ke arah pantai. "Bang, abang demam gara-gara aku cium tadi malam, ya?" Tanya Mila sembari mengelus kepala Hanan, mumpung orangnya lagi sakit. Jeti gak nolak dilus-elus. Ia pasrah dipegang-pegang oleh Mila, karena kepalanya juga terasa pusing. "Deh." Hanan terkesiap, dan terlihat gugup lagi. "Mila gak boleh sampai tahu, kalau aku demam gara-gara dicium semalam. Bisa hilang harga diriku sebagai laki-laki." Batin Hanan gelagapan. "Enggak kok, Mil." Sahutnya terbata. Mila menyeringai, anak satu ini mulai usil, ia mulai suka mengerjai suaminya sendiri. "Kalau bukan gara-gara aku cium, terus gara-gara apa, Bang?" Tanyanya sembari menatap wajah Hanan, dengan senyuman nakalnya. Hanan menatap ke arah lain, sebab ia merasa tersindir, melalui tatapan mata Mila. Ia merasa mata nakal itu sedang mengejeknya. "Mungkin masuk angin atau kecapean, soalnya kan perjalanan kita kemari lumayan jauh. Aku habis pulang ngajar juga belum istirahat. Kita langsung jalan ke sini." "Oh, jadi abang kecapean dan masuk angin? Ya udah aku kerokin yuk, buka bajunya." Menurut Mila ini adalah kesempatan yang bagus. Ia belum pernah melihat Hanan tanpa baju. Laki-laki itu terlalu menjaga auratnya di hadapan istri sendiri. Hanan menggeleng cepat. "Gak usah, Mil. Aku gak biasa dikerok." Tolaknya gelagapan, Mila malah senang melihat wajah takut Hanan. Andaikan ia tidak takut Hanan malu, mungkin Mila akan mencubit pipi yang memerah itu. "Ya udah kalau abang gak biasa dikerok, aku urut aja kali, ya? Biar abang cepat enakan." "Gak usah, Mil. Kayaknya kita pulang aja deh. Biar aku istirahat di rumah, nanti juga sembuh sendiri." "Gak bisa bang, perjalanan pulang kita cukup jauh. Kalau abang mau pulang hari ini, oke aku turutin. Tapi diurut dulu ya, biar nanti di jalan gak makin capek." "Tapi, Mil." Mila sudah memegang ujung baju Hanan. Ia berusaha sekuat tenaga menahan mulutnya, agar tidak tertawa karena melihat wajah tegang Hanan. "Ayo, Bang, bajunya aku bantu lepasin." Hanan menghela nafas panjang, dan memejamkan mata. Ia sudah pasrah badannya yang selalu terjaga itu, dilihat oleh orang lain. Walaupun yang melihat adalah istrinya sendiri, Hanan tetap merasa malu. Sebab selama ini, ia selalu menjaga diri dari perempuan manapun. "Gimana ini? Aku belum siap kalau Mila macam-macam." Batin Hanan. Ia takut di-unboxing beneran oleh Mila. Jantungnya pun berdetak sangat kencang. Ia tahu Mila memang suka memberinya kejutan, dan susah ditebak. Hanan takut, jika bukan hanya bajunya saja yang dilepas oleh istrinya itu. Saat ini wajahnya pun sudah sangat merah seperti tomat rebus, karena Hanan sulit menetralkan perasaannya. Pasangan satu ini memang berbanding terbalik dari pasangan-pasangan pada umumnya. Habisnya Hanan terlalu kaku seperti kanebo kering. Untungnya Mila yang dulunya barbar itu berani memposisikan dirinya seperti laki-laki. Sebab jika Mila juga diam saja, maka hubungan mereka tidak akan maju, dan hanya diam di tempat. Bukankah kemajuan dalam sebuah hubungan itu sangat penting? Lagi pula mereka juga pasangan halal, bukan hubungan tanpa ikatan. Jadi Mila membuang jauh-jauh rasa malu dan gengsinya, demi keutuhan rumah tangganya, bersama laki-laki pujaan hatinya. "Yes, akhirnya aku bisa lihat Bang Hanan tanpa baju. Gak apa-apa nyicil-nyicil dulu. Hari ini lihat yang atas, besok-besok kita turun ke bawah. Kalau sudah dicicil semua, baru kita bayar lunas." Batin Mila cekikikan. Otak Mila sudah mulai nakal. Orang sudah halal juga. Mau diapa-apain gak dosa. Sayang barang bagus cuma dianggurin aja.
pikirnya. Perlahan-lahan ia melepaskan kaos yang dikenakan Hanan. Sret! Begitu kaos itu benar-benar lolos dari badan suaminya, Mila yang tadinya terpejam itu pun membuka matanya perlahan. Deh! Kini giliran Mila yang panas dingin sendiri. Gini ya rasanya mengen boxing perjaka ting-ting. Batinnya sedikit konyol. Bang, sekarang tengkurap. Yuk, biar aku urut punggungnya. Ucap Mila dengan suara bergetar. Ia tidak sanggup berlama-lama menatap dada bidang tanpa baju itu. Otak Mila sudah cafling kemana-mana. Tapi mau berbuat lebih ia juga tidak berani. Karena takut anak orang mati di tempat. Gara-gara kena serangan jantung. Kan ia juga yang rugi, bisa langsung jadi janda. Tanpa diminta 2 kali, Hanan langsung tengkurap di kasur. Mila pun mengoleskan hand body di punggung itu. Sebab ia tidak membawa minyak urut. Namanya juga masih bocil. Ia tidak ada persiapan apapun untuk liburan. Jangankan bawa minyak urut, bawa obat-obatan pun tidak ada. Karena otak Mila nggak bisa mikir sampai ke sana. Ia tidak mengira jika Hanan akan sakit. Gila, ternyata begini ya rasanya. Megang laki-laki. Batin Mila sambil mengurut punggung Hanan. Ia merasa ada sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Sementara Hanan diam saja, ia sudah pasrah tubuhnya dipegang-pegang oleh Mila. Hanya saja sesekali ia meringis saat bagian yang sakit diurut oleh Mila. Beberapa saat kemudian, Mila sudah selesai mengurut punggung Hanan. Makasih ya, Mil. Ucap Hanan kaku, sembari memakai kembali kaosnya. Iya sama-sama bang. Ya udah sekarang kita siap-siap. Jemputannya sudah mau sampai. Ucap Mila lalu ia bergegas memasukkan semua bajunya ke dalam koper. Mila sengaja mengalihkan perhatiannya, sebab ia merasa terjebak sendiri. Dari tadi tubuhnya terasa panas dingin, dan pikirannya jeti melayang ke angkasa. Mungkin bisa dibilang senjata makan tuan. Ia yang memulainya, tapi ia juga yang sulit mengendalikan diri. Setengah jam kemudian, handphone Mila berbunyi. Ternyata ada pesan masuk dari orang yang menjemputnya. Ayo bang, kita check out sekarang. Jemputannya sudah datang. Ajak Mila, ia berjalan keluar sambil memegangi tangan suaminya. Karena takut Hanan oleng. Setelah check out, mereka langsung menuju parkiran. Dan di sana sudah ada laki-laki yang berdiri di samping mobil, menunggu Mila dan Hanan. Hanan semakin pucat saat mengetahui siapa yang menjemputnya. Mil, kenapa Mas Fathir yang jemput kita? Bisiknya pada Mila. Mila nyinyir kuda. Iya bang maaf, soalnya taksi online gak ada yang mau jemput ke sini. Karena terlalu jauh. Jadi aku minta jemput Mas Fathir aja. Kebetulan dari rumahnya Mas Fathir ke sini cuma 40 menitan aja. Tempat ini memang agak jauh masuk ke pelosok. Jalanannya pun masih pasir-pasir karena lewat pinggir pantai. Jadi taksi online tidak mau jika diminta menjemputnya. Kemarin Mila menaiki taksi online bayarnya 2 kali lipat. Pengantin baru. Gimana bulan madunya? Seru enggak? Tanya Fathir saat melihat Mila dan Hanan menghampirinya. Hanan hanya tersenyum ke arah kakak iparnya itu. Seru, Mas. Jawab Mila. Kemudian mereka langsung memasuki mobil. Kalau seru kenapa baru 1 hari langsung pulang? Tanya Fathir saat mobil itu sudah mulai berjalan. Bang Hanan sakit, Mas. Makanya aku bawa pulang aja. Biar bisa istirahat di rumah. Sahut Mila, ia menyandarkan Hanan di bahunya, agar laki-laki itu bisa tidur. Karena di perjalanan butuh waktu hampir 2 jam. Fathir mendelik lalu terkekeh. Hah, Hanan sakit. Pasti kamu ganas banget ya, Mil. Sampai-sampai suaminya langsung kok gitu. Ledeknya tanpa dosa. Ini yang ditakutkan Hanan dari tadi. Ia takut diledek oleh Fathir. Karena kakak iparnya itu sangat usil. Dan suka meledek orang lain. Mas Fathir, gak usah meledek. Omel Mila. Aku cuma kaget aja, Mil. Ternyata kamu ganas banget. Baru 1 hari bulan madu. Suaminya langsung sakit.
Kamu apain anak orang? Mil. Mila mendesah panjang. Mana mungkin ia menceritakan semuanya. Bisa-bisa kakaknya akan mengira Hanan bukan laki-laki sejati. Karena baru dapat kecupan sekali aja, sudah langsung demam. Gak diapa-apain, Mas. Mungkin Bang Hanan kecapean aja. Semalam habis pulang ngajar langsung aku ajakin ke sini. Mas kira Hanannya habis kamu smackdown semalaman. Ladek Fathir cekikikan. Bruk. Mila menendang kursi kemudi dengan kakinya. Gila apa? Mana mungkin aku bisa begitu? Mila kesal setengah mati. Ia di unboxing aja belum. Malah dituduh macam-macam oleh kakaknya. Kali aja Mil. Soalnya kalau Mas lihat-lihat, Hanan itu orangnya kaku, kalem, gak banyak gaya. Gak kayak kamu, yang dari awal nikah aja sudah kelihatan barbarnya. Waktu itu Mas lihat, kamu nyosor-nyosor Hanan mulu. Nafas Mila sudah memburu. Sialan, kalau aku tahu bakalan kayak gini, mending aku minta jemput sama supir ayah aja. Batin Mila. Sepertinya ia menyesal, minta dijemput oleh Fathir, karena kakaknya itu terlalu songong. Ke-123, camping. Ihsan yang sudah merasa pusing itu, hanya membiarkan Yasmin diam di kamarnya. Ia pulang sendiri ke rumah, untuk berganti pakaian. Sebab siang ini harus pergi mengajar, untuk kali ini, ia membiarkan istrinya itu ngambek tanpa dibujuk. Karena Ihsan juga sudah kehabisan ide untuk membujuk si bocil banyak tingkah itu. Saat mengajar Ihsan tidak fokus, pikirannya selalu tertuju pada Yasmin. Ia khawatir karena istrinya itu belum makan siang, untungnya tidak terasa azan asyar pun tiba, jam mengajarnya pun sudah selesai. Ihsan menemui Cindy yang sudah selesai mengaji. Ia mengajak Cindy berbicara. Sepertinya Ihsan ingin bertanya dengan cara apa membujuk Yasmin. Sebab Cindy adalah seorang perempuan, sekaligus sahabat Yasmin. Ia ingin bertanya apakah Yasmin pernah bercerita ingin sesuatu atau apa gitu. Agar ia bisa membujuknya dengan itu, Cindy pun menjelaskan semuanya, jika memang ada sesuatu yang diinginkan oleh Yasmin. Mereka berdiskusi cukup lama, bahkan Ihsan terlihat beberapa kali menghubungi seseorang melalui panggilan telepon. Setelah selesai berdiskusi, Ihsan segera memberitahu Agil. Cindy pun memberitahu Azmi, lalu mereka semua pulang untuk bersiap-siap. Entah ada rencana apa lagi yang direncanakan mereka semua. Ceklek. Ihsan membuka pintu kamarnya, untungnya pintu itu tidak dikunci oleh Yasmin. Ia berjalan perlahan mendekati Yasmin, yang sedang asik dengan ponselnya. Sayang masih marah sama abang. Tanyanya, sembari mengelus lembut kepala istri bocilnya itu. Kok gitu sih sayang? Abang minta maaf ya. Yasmin melengos dan membuang muka. Sayang, marahnya sudah ya. Abang kangen. Ucap Ihsan, lalu ia mendekatkan wajahnya ke wajah Yasmin, yang sedang ditekuk. Yasmin mematikan ponselnya lalu ingin kabur dari sana. Namun Ihsan dengan sigap memeluk tubuh istrinya itu, lalu menciumi wajahnya tanpa ampun. Abang, lepasin aku, bentaknya. Bukannya melepaskan, Ihsan malah menggendong tubuh istrinya. Kemudian membawanya turun ke bawah. Untungnya Ihsan kuat. Ia bisa menggendong tubuh Yasmin yang berat itu, menuruni tangga. Abang aku gak mau pulang, teriak Yasmin memberontak. Udah gak usah protes, kita gak mau pulang ke rumah kok. Sesampainya di parkiran, Agil, Elvira, Azmi, dan Cindy sudah berada di dalam mobil. Ihsan membawanya masuk ke kursi tengah sedangkan Agil yang menyetir mobilnya. Ini kita mau kemana sih? Tanya Yasmin, dengan wajah yang masih ditekuk, sebab ia masih kesal pada Ihsan. Ihsan tidak menjawab, ia sedang berusaha mengatur nafasnya, sebab nafasnya masih tidak beraturan. Menggendong Yasmin dari rumah ke parkiran memang cukup jauh. Membuatnya ngos-ngosan dan kelelahan. Mau nyolong mangga? Sahut Agil sambil nyetir. Yasmin langsung berbinar. Serius mas? Tapi yang ada mangga jepitnya tadi bukan ke arah sini. Di jalan arah sana mas. Beritahunya, anak ini sangat bersemangat mengajak Agil nyolong. Kita mau nyolongnya di tempat yang banyak orang, bukan di tempat itu. Biar sekalian digebukin sama masa.
Jawab Agil lagi. Yasmin mendengus kesal. Gak Mas Agil, gak Bang Isan, sama-sama nyebelin. Gak ada yang bisa diajak kerja sama, timbang nyolong mangga beberapa biji doang susah banget. Hahaha. Semuanya tergelak. Yasmin, kami ini ustadz, mana mungkin nyolong. Mencuri itu dosa gak boleh. Kamu mau masuk neraka. Yasmin menggeleng cepat, ia masih terbayang-bayang film siksa neraka waktu itu. Gak mau Mas. Ya udah, kalau gak mau jangan ngambek lagi. Nanti kita cari mangga di penjual buah aja. Jangan main colong-colongan. Iya. Ketusnya, namun sebenarnya Yasmin masih marah. Bahkan ia membuang muka dari Isan. Ia lebih memilih menatap ke arah jalan, daripada melihat wajah suaminya. Isan sangat gemas melihat tingkah istrinya itu. Andai di mobil ini mereka hanya berdua, sudah pasti Yasmin akan habis dicubitinya. Saking gemasnya. Tepat saat azan maghrib berkumandang, mereka tiba di tempat itu. Sebab tadi di jalan mereka sempat mampir beberapa kali, mengambil pesanan Isan. Jeti sampainya terlalu kesorean. Seandainya sampai lebih awal mungkin mereka bisa melihat sunset. Sebenarnya sekarang juga masih keburu. Namun mereka lebih memilih untuk menunaikan sholat saja. Dan untuk tempatnya juga sudah di-booking oleh Isan saat sebelum berangkat tadi. Karena ini juga bukan weekend, jadi pengunjungnya tidak terlalu ramai. Ayo kita sholat dulu. Di sana ada musyolanya. Ajak Isan. Mereka pun hanya mengikutinya. Cin, ini kita di mana sih? Bisik Yasmin pada Cindy. Sebab sejak turun dari mobil tadi, ia lebih memilih untuk berjalan dengan Cindy. Rahasia. Balas Cindy. Ternyata kamu bisa songong juga ya. Kayak yang lainnya. Cibir Yasmin kesal. Cindy hanya terkekeh dan terus berjalan. Di musyola itu, mereka sholat maghrib berjamaah, setelahnya baru berjalan menuju tempat untuk mereka menginap. Yasmin semakin heran, karena semuanya membawa tas ransel, mungkin isinya baju. Serta ada kompor portabel, dan banyak bahan makanan. Baru berjalan beberapa saat, Yasmin langsung cingkrak-cingkrak. Sayang, jangan gitu ah. Malu diliatin orang. Kau tegur Isan, karena Yasmin terlalu gilang. Kali ini mereka berlibur, di tempat yang cukup menantang. Tempatnya sangat indah, di sana sudah tersedia tenda-tenda yang cukup besar. Sudah disediakan meja serta kursi untuk bersantai, dan juga ada perlengkapan tidur, seperti kasur dan bantal. Jadi mereka cukup membawa perlengkapan masak saja. Dan yang lebih serunya lagi, tenda-tenda itu menghadap tepat ke arah pantai. Tempat-tempat seperti ini memang sangat cocok untuk tujuan berlibur dengan keluarga. Di sana juga ada beberapa villa yang disewakan. Namun mereka lebih memilih menyewa tenda saja, agar suasana menyatu dengan alamnya sangat terasa. Tenda kita yang mana bang? Tuh, 2 tenda lagi dari sini. Yasmin langsung berlari kencang menuju tenda itu, membuat Isan menjerit, karena takut istrinya terjatuh. Sayang pelan-pelan. Teriaknya. Sret! Sret! Yasmin langsung membuka resleting tenda itu, dan rebahan di kasur yang sudah disediakan. Wah, ini kan tempat yang aku tandain kemarin. Buat staycation sama Cindy. Gumamnya sambil guling-guling di kasur. Isan geleng-geleng kepala. Dasar bocil. Moodnya langsung kembali 100%. Gara-gara dibawa camping. Gumamnya sambil terkekeh. Walaupun begitu ia sangat senang. Karena Yasmin tidak ngambek lagi. Abang, ayo kita tiduran. Baru juga habis maghrib udah ngajak tidur aja. Sahut Agil dari sebelah tenda. Biarin, Mas Agil iri aja. Cibir Yasmin. Abang ayo sini. Aku kangen pingin peluk abang. Ucapnya. Tapi dengan suara pelan. Sebab mereka hanya diam di dalam tenda. Jadi jika suaranya kencang Agil pasti dapat mendengarnya. Isan pun merebahkan tubuhnya di samping Yasmin. Karena ia juga sangat merindukan istrinya. Sebab tadi seharian Yasmin juga ngamuk-ngamuk dan tidak mau disentuh. Cup. Yasmin mengecup pipi Isan, lalu memeluk erat tubuh suaminya itu. Makasih ya abang sayang, sudah bawa aku camping di sini. Isan langsung berseri, sebab Yasmin sangat jarang menyosornya seperti ini. Rasa lelahnya seakan terbayarkan. Walaupun hanya dengan 1 ciuman dari istrinya.
Sama-sama sayang, tapi besok kita harus langsung balik ke pondok ya. Soalnya abang gak bisa libur ngajar. Gak apa-apa bang, yang penting malam ini kita bisa camping di sini. Besok-besok kalau aku ngambek lagi, abang bawa aku ke sini lagi ya. Ihsan garuk-garuk kepala. Gak janji sayang. Sahutnya cengengesan, sebab sekali ke tempat ini tidak cukup hanya dengan uang 500.000. Bisa tekor dia kalau tiap kali Yasmin ngambek harus dibawa ke sini. Di tenda sebelah Asmi dan Cindy juga rebahan di kasur. Mereka ingin meluruskan pinggang terlebih dahulu. Sebab tadi perjalanan ke sini cukup jauh, sekitar 1 jam perjalanan, membuat pinggang mereka terasa penggal. Kamu senang gak sayang? Tanya Asmi seraya mengelus lembut kepala Cindy. Senang banget mas. Apalagi campingnya sama Mas Azmi. Sahut Cindy sambil tersenyum. Karena ini kali pertama ia dibawa liburan oleh Azmi. Tapi kayaknya malam ini kita nggak bisa nyicil deh sayang. Soalnya ini kan di dalam tenda. Takut suaranya kedengeran sama tetangga. Bisik Azmi. Hahaha. Cindy langsung tergelak. Gak apa-apa libur sehari doang mas. Besok-besok kan bisa nyicil lagi. Tapi sehari juga sayang tahu kalau dilewati begitu saja. Udah mas pikirannya ke arah sana mulu. Lagian aku capek tahu. Tiap malam harus buka-bukaan di depan mas. Sesekali dikasih libur dulu lah. Sepertinya Cindy sudah kewalahan. Karena Azmi nyicil tiap malam. Makanya ia ingin mengajak liburan di tempat ini. Agar Azmi tidak bisa macam-macam. Sebab di sini ada banyak tenda. Dan tempatnya cukup ramai. Kalau untuk liburan biasa mungkin cocok. Tapi kalau untuk bercocok tanam tidak bisa. Karena tendanya berdempet-dempetan. Takutnya ada tetangga yang videoin. Gara-gara tenda bergoyang. Bisa-bisa mereka akan viral. Wek-wekuk. Ke-124. Menyatu dengan alam. Setelah dirasa cukup beristirahatnya, azan Isya pun sudah berkumandang. Mereka semua langsung menunaikan sholat Isya. Semua kewajiban sudah ditunaikan. Kini waktunya seru-seruan, sambil mengisi perut. Tadi mereka sudah membawa semua perlengkapan memasak dari rumah, dan membawa beberapa bahan makanan untuk barbekuean rame-rame. Para suami menyiapkan semuanya. Mereka ingin barbekuean di luar tenda. Ihsan sangat niat sekali membawa Yasmin liburan ke sini. Bahkan tadi ia membawa karpet dari rumah, agar bisa digelar di hadapan tenda, untuk mereka duduk-duduk bersama. Ini siapa sih yang rencanain liburan di sini? Tanya Yasmin pada Cindy. Cindy langsung nyengir sangat lebar. Aku sama Ustadz Ihsan. Jawabnya cengengesan. Oh, pantesan Bang Ihsan tahu tempat ini. Ternyata kamu yang kasih tahu. Iya Yas. Habisnya kata Ustadz Ihsan kamu ngambek, dan gak bisa dibujukin. Plak. Yasmin memukul pundak Ihsan, yang sedang menggrill makanan mereka. Abang kok cerita ke Cindy sih? Aku jadi malu. Habisnya abang bingung. Kamu gak bisa dibujukin. Makanya abang nanya Cindy aja. Sahut Ihsan santai. Tapi aku malu baang. Alah, gak usah sok malu-malu kucing. Biasanya ngambek di depan abah sama Umi. Kamu gak malu tuh. Sahut Agil. Ia tidak bisa diam saja jika berdekatan dengan Yasmin. Yasmin menoleh dan menatap sinis Agil. Apaan sih? Nyahut aja udah kayak petasan tahun baru. Udah sayang, jangan gitu sama Mas Agil. Dia itu kakaknya abang loh. Kau tegur Ihsan, sebab ia tidak mau pusing lagi dengan pertengkaran dua orang itu. Habisnya Mas Agil tuh bang, songong banget dikit-dikit nyahut. Sama-sama songong gak usah julid. Sahut Agil lagi. Tuh kaan, dia mulai lagi baang. Aduh Yasmin. Ihsan hanya bisa garuk-garuk kepala. Sepertinya keputusannya untuk membawa Yasmin dan Agil liburan bersama itu adalah keputusan yang salah. Sebab jadinya pasti akan seperti ini. Harusnya sebelum pergi tadi, ia harus membeli obat sakit kepala terlebih dahulu. Udah deh, gak usah ngomel-ngomel lagi. Malam ini kita akur ya. Nanti lagi berantemnya kalau udah di rumah. Yasmin menggeleng. Gak bisa. Aku gak bisa akur sama Mas Agil. Lihat mukanya aja aku sudah pingin ngamuk. Cindy dan Asmi hanya diam, memperhatikan dua orang yang sedang adu mulut itu. Sedangkan Elvira biasa saja. Ia sudah kenyang berada di situasi seperti ini. Maaf ya Ustadz Azmi, Cindy, kalau liburannya jadi terganggu.
Gara-gara salahku bawa Tom dan Jerry ini bersamaan. Ucap Ihsan pada Azmi, karena merasa tidak enak. Songong banget sih kamu, San. Kakak sendiri dikatain begitu. Gerutu Agil sembari melotot ke arah Ihsan. Ya mau gimana lagi? Memang itu kenyataannya kan? Sahut Ihsan sambil terkekeh. Membuat Agil diam, sebab memang benar. Ia dan Yasmin seperti Tom dan Jerry. Tidak pernah akur, dalam keadaan apapun. Semua makanan sudah pada matang. Mereka pun langsung makan bersama. Kali ini Agil dan Yasmin tidak berdebat lagi. Mereka makan dengan serius. Sebab Yasmin sangat kelaparan. Karena tadi siang ia tidak makan gara-gara ngambek. Selesai makan, para istri diminta untuk masuk ke dalam tenda. Karena anginnya berhembus semakin kencang. Sedangkan para suami masih duduk di karpet itu sambil minum kopi. Mereka ingin menikmati suasana menyatu dengan alam ini, agar pikiran Jetty lebih fresh. Ternyata enak juga ya, Tats. Liburan ke tempat seperti ini, otak langsung jernih, seperti habis direfresh. Ucap Azmi, mereka duduk menghadap tepat ke arah pantai. Dan suara deburan ombak pun terdengar jelas di telinga semuanya. Iya, Tats, apalagi liburannya bareng-bareng para istri seperti ini. Jetty semakin menyenangkan. Timpal Agil. Bener banget. Bisa menghilangkan sejenak beban yang ada di kepala. Sahut Ihsan. Kita semua sama-sama banyak beban ya. Mikirin kerjaan lah. Mikirin istri lah. Dan masih banyak lagi. Namanya juga hidup ya, Teds. Dunia ini memang tidak ada yang ideal untuk siapapun. Dunia ini tempatnya kita diuji dan terus diuji. Tapi kita tidak boleh mengeluh. Mungkin orang-orang di luar sana masih banyak yang hidupnya lebih berat dari kita. Agil dan Ihsan mengangguk setuju. Benar banget itu. Apalagi kita yang sudah berstatus sebagai suami, tanggung jawabnya semakin berat. Tapi bukan berarti kita menganggap para istri itu beban sih, karena mereka memang tanggung jawab kita. Mereka juga pasti sama seperti kita. Beban dan tanggung jawabnya pastinya juga bertambah. Gumam Agil. Begitulah Mas, kodrat kita sebagai laki-laki, harus menafkahi dan membimbing istri kita, agar selalu berada di jalan Allah. Tapi para istri juga kodratnya hamil dan melahirkan. Itu juga tidak mudah. Seandainya kita yang jeti mereka mungkin kita juga belum tentu mampu. Harus mengandung selama 9 bulan. Dan harus bertaruh nyawa antara hidup dan mati saat melahirkan nanti. Iya juga ya. Kok aku jeti malu. Tapi aku tahu sih beban kamu sangat berat, San. Yasmin hingga saat ini benar-benar menguji kesabaranmu. Andai aku yang berada di posisi kamu, mungkin aku tidak akan sanggup, dan tidak akan bisa sesabar kamu. Ucap Agil, sembari menepuk-nepuk bahu adiknya. Bagiku itu tidak masalah, Mas. Yang namanya pernikahan pasti juga akan ada cobaan. Entah itu dari orang tua, dari mertua, dari ekonomi, atau dari pasangan. Ya mungkin cobaanku dari istri. Tapi insya Allah aku ikhlas kok. Walaupun terkadang aku juga merasa lelah. Tapi yang namanya manusia itu lelah sangat wajar kan? Yang terpenting jangan menyerah, harus terus memperjuangkan semuanya. Doaku saat ini hanya satu, semoga istriku, kehamilannya diberikan kelancaran sampai lahiran. Agar tetap bisa bersama-sama, karena biarpun dia suka menguji kesabaranku, aku tetap sayang banget sama dia. Amin. Ucap Agil dan Azmi. Saat para suami asik mengobrol, Yasmin menjulurkan kepalanya, hanya kepalanya saja. Karena cuaca di luar memang sangat dingin menusuk tulang. Aba Aang, ayo masuk aku nggak bisa tidur. Rengeknya tanpa rasa malu. Padahal di sana masih ada Agil dan Azmi. Tuh San, beban hidupmu sudah nongol minta ditidurin. Semangat ya, ini ujian hidup yang harus kamu hadapi seumur hidup. Ucap Agil sambil terkekeh. Agil berkata seperti itu, sebab ia tahu Yasmin memang sangat menguji Ihsan. Ia juga tahu, saat ini adiknya itu sedang banyak pikiran. Entah masalah pekerjaan lah, masalah Yasmin lah, yang pastinya beban hidup Ihsan memang sangat berat. Saat ini laki-laki itu juga terlihat lelah. Mungkin yang lelah bukan hanya raganya saja, namun batinnya juga. Mas Agil gak usah mulai ya, aku lagi malas ribut. Omel Yasmin, dengan tatapan sinis. Aku gak mau ngajak ribut kok Yasmin. Tapi yang aku katakan memang benar. Ihsan itu lagi pusing, dia lagi banyak pikiran,
Kamu harus sedikit lebih dewasa ya. Kasihan suamimu. Ya udah aku masuk duluan ya. Kalian tidurnya jangan malam-malam. Besok kita harus tetap ngajar. Setelahnya Ihsan langsung masuk ke dalam tenda dan rebahan di samping Yasmin. Yasmin langsung memeluk erat tubuh suaminya. Abang, aku minta maaf ya. Kalau sering buat abang pusing, aku janji akan lebih dewasa lagi. Dan gak nambah-nambahin beban abang lagi. Ucapnya dengan suara bergetar. Meskipun Yasmin bandel dan kekanak-kanakan, namun ia tidak gengsi untuk meminta maaf pada suaminya. Sebenarnya ia merasa bersalah setiap kali ngambek atau marah-marah pada Ihsan. Namun Yasmin yang masih sangat muda itu sulit untuk menurunkan egonya, sehingga Ihsanlah yang harus selalu mengalah. Iya sayang gak apa-apa kok. Abang juga minta maaf kalau sampai saat ini belum bisa menjadi suami yang baik untuk kamu, sahut Ihsan, sembari mengelus lembut kepala istrinya. Seketika air mata Yasmin benar-benar jatuh. Ia bertanya-tanya dalam hati. Jika Ihsan yang sudah sangat baik itu merasa belum bisa menjadi suami yang baik, lalu bagaimana dengan dirinya? Yang hanya bisa mengamuk, merajuk, membantah, dan banyak maunya. Abang itu sudah sangat sempurna kok. Hanya aku aja yang kurang bersyukur. Kita sama-sama terus memperbaiki diri ya sayang. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Ihsan juga meneteskan air mata. Entah kenapa mereka sama-sama malu. Entah karena berada di alam bebas dan suasananya mendukung, atau karena habis bertengkar hebat tadi siang.